putusan selanya. Kenapa dalam pasal ini tidak diberikan kata-kata imbuhan hakim memberikan kesempatan perlawanan? Iya, itu kenapa? Ya karena kewenangan itu langsung diberikan oleh undang-undang kepada jaksa penuntut umum. Dan itu dapat digunakan, dapat juga tidak digunakan. Beda dalam pasal 75 ayat 4 tadi, bahwa hak JPU hanya timbul, hanya muncul kalau hakim memberikan kesempatan perbaikan. Karena hakim tidak memberikan kesempatan perbaikan, maka mekanisme yang tersedia adalah mekanisme perlawanan. Karena ternyata yang dilakukan adalah perbaikan, maka surat dakwaan itu cacat. Surat dakwaan itu tidak sah, karena itu harus dibatalkan. Jadi dalam konteks ini saya sepakat secara substansi dengan apa yang disampaikan oleh tim lawyer Dr. Tifa. Nanti tinggal bergantung kepada apakah pra peradilan menjadi institusi tempat untuk mengajukan hal tersebut. Karena begini, menurut undang-undang, kalau diajukan lagi di pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka itu tidak akan dikabulkan lagi, akan diabaikan. Karena akan dipertimbangkan bersama pokok perkara. Akhirnya artinya sampai dengan putusan akhir. Karena itu pra peradilan barangkali adalah jalan keluar, breakthrough untuk membenarkan hal yang keliru ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Tapi mungkin perlawanannya, maksudnya tadi disebutkan perlawanan itu berarti artinya sidangnya lanjut gitu atau gimana? Bukan, perlawanan itu adalah hak yang diberikan undang-undang kepada JPU dalam hal ya, bahwa putusan setelah itu mengatakan bahwa surat dakwaan itu cacat atau batal demi hukum, gitu ya. Nah, perlawanan itu adalah diajukan kepada pengadilan tinggi semacam banding. Oh gitu. Ya, kalau pengadilan tinggi kemudian menerima perlawanan jaksa, maka sidang lanjut. Oke. Tapi kalau pengadilan tinggi tidak menerima perlawanan jaksa, ya memperkuat putusan sela, maka kasus stop. Nah, di sini ada kepastiannya. Tetapi kalau menggunakan mekanisme 75 ayat 4 tidak ada kepastiannya. Tetapi bukan soal tidak ada kepastiannya, tetapi penerapannya salah dalam konteks kasus itu. Itu yang ingin saya katakan. Pak, maaf kalau ngulang. Sebelumnya kan dari pihak tim hukum Pak Jokowi sendiri kan memberi surat terbuka untuk MA perihal Prapit yang diajukan Pak Roy dan juga Dr. Tifa. Respon dari Bapak dan Mas Roy sendiri mungkin seperti apa, Pak? Iya, begini, apa yang dilakukan oleh rekan-rekan siapapun itu pro Jokowi menurut saya konyol. Kenapa? Pra peradilan itu adalah hak ya pencari keadilan, justice seeker, termasuk dalam hal ini tersangka, untuk mencari keadilan, untuk membela haknya, untuk menegakkan hak asasi manusia ya, dari kemungkinan kesewenang-wenangan institusi negara, dalam hal ini bisa penyidik, bisa penuntut ya. Karena itu rasanya ketika kemudian mau dibatasi dengan cara melobi ke MA, itu menurut saya pikiran yang konyol. Itu satu. Yang kedua, Mahkamah Agung tidak boleh membatalkan atau membatasi hak yang sudah diberikan oleh undang-undang. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oh, nanti bisa melakukan pra peradilan berkali-kali. Ya, silahkan saja melakukan peradilan berkali-kali. Jangan dikira bahwa mengajukan pra peradilan itu mudah. Itu butuh biaya, butuh tenaga, butuh waktu dan lain sebagainya. Nggak mungkin juga orang bisa dan kuat melakukan pra peradilan berkali-kali. Kenapa Mas Roy bisa? Ya karena Mas Roy lawyernya punya militansi, ya, tidak dibayar. Kalau seandainya misalnya orang harus dibayar dulu untuk mengajukan pra peradilan, satu pra peradilan harus sekian rupiah dan lain sebagainya, maka yang terjadi adalah tidak mungkin dia mampu melakukan itu terus-menerus. Oh, kalau dia banyak uang, ya silahkan saja. Karena ada pembatasan yang secara natural bisa diterapkan, yaitu tidak boleh namanya nebis in idem, yaitu mengajukan perkara yang sama. Kalau mengajukan perkara yang sama, ya pasti akan dibatalkan. Mungkin tidak akan diregistrasi. Jadi sekali lagi, mereka yang ingin membatasi pra peradilan sama saja membatasi hak tersangka untuk memperjuangkan hak asasi manusianya. Karena dalam konteks ini ya, yang dilawan atau yang dimohonkan dalam pra peradilan itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara, CQ, penyidik, mungkin jaksa,
yang melakukan atau menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang. Dan ini terbukti di dalam putusan pra-peradilan Mas Roy pertama bahwa penangkapan, penahanan dan sebelumnya penggeledahan itu dinyatakan batal, dinyatakan tidak sah karena melanggar undang-undang yang ada. Pra-peradilan keempat akan dilaksanakan tanggal 14. Untuk pra-peradilan kelima itu dipastikan akan diajukan juga ya? Pra-peradilan keempat karena sudah ongoing proses, Iya. maka mau tidak mau akan dilaksanakan. Iya. Nanti pada Jumat nanti akan dibacakan permohonan, oke? Tetapi nanti pada pra-peradilan kelima sangat mungkin dilakukan. Kenapa sangat mungkin dilakukan? Karena kita akan mengajukan kembali soal ganti rugi. Karena soal ganti rugi ini dikatakan dan dinyatakan bahwa kurang pihak, harusnya Menteri Keuangan dinyatakan sebagai pihak. Ya sudah, kita akan ikutkan Menteri Keuangan sebagai pihak, begitu. Oh gitu. Tapi udah ada komunikasi dengan Menteri Keuangan atau Oh, nggak ada urusan sama kita. Oh gitu. Kita tidak perlu komunikasi, kita hanya membuat dia menjadi pihak di dalam permohonan ini. Karena itulah permintaan hakim secara tidak langsung dalam putusan kemarin yang menyatakan tidak dapat diterima atau MO. Oke. Berarti itu Iya. masih soal Kenapa? SMA nih yang Hah? mereka musik keras mengatakan apa praktik nggak boleh itu seperti apa sih, setuju nggak? Ya, saya kan sudah jawab tadi kan. Ulang. Ya, menurut saya itu adalah pendapat yang konyol. Masa melarang untuk mengajukan pra-peradilan itu pendapat konyol. Karena pra-peradilan itu adalah hak, ya, dan hak oleh peraturan yang dibawa undang-undang. Nggak boleh. Karena itu, ya, harus ditentang yang seperti itu. Kalau MA membatasi, maka MA zalim karena dia tidak punya kewenangan untuk membatasi apa yang diberikan oleh undang-undang. Oh, itu untuk memperjelas, tidak. Kalau tidak ada batasan, tidak boleh dibatasi. Nah, kalau mau ada pembatasan karena ada ketidakpastian hukum, silakan ke Mahkamah Konstitusi, ajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi biar ada kepastian hukum, gitu, ya. Yang lucu ini kan yang mengajukan adalah Pradi Bersatu. Iya. Kalau kita teliti nggak ada kompetensinya ya. Iya. Gimana tuh? Ya, dia bukan tidak ada kompetensinya. Dia Dalam tidak kasih ada ijazah ya? standingnya, tidak ada legal standingnya. Apa standing Pradi Bersatu untuk mengajukan ini? Ini kan memang hal yang tidak masuk akal. Ya, oke, sip.